Minasang, ohayo gozaimasu. Perkenalkan, namaku Angelina Noviasari dari jurusan Sastra Jepang UGM 2017. Dan hari ini aku akan mereview salah satu aplikasi cara belajar bahasa Jepang untuk tugas mata kuliah Project Work. Aplikasi yang akan aku review adalah Poro, edisi Listening and Speaking. Sebelum aku mulai reviewnya, aku mau ingetin ke teman-teman agar volume HP-nya dikecilin lebih sedikit daripada yang biasanya. Nah, yuk kita langsung aja ya ke aplikasinya. Nah, aplikasinya itu gambarnya yang ini. Oke, kita masuk. Ya, jadi dia ada yang berbayar atau yang pro. Nah, penampilan pertamanya ini akan seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat di pengaturan. Teman-teman bisa pilih mau bahasa apa aja yang teman-teman lebih nyaman. Kalau aku sih lebih nyaman bahasa Indonesia ya, tentunya. Lalu Poro ini gak cuma satu aplikasi ini aja, tapi ada banyak. Contohnya, nih, kita pilih. Nah, dia langsung masuk ke aplikasi-aplikasi Poro lainnya. Khusus untuk bahasa Jepang. Nah, kemudian kita kembali lagi. Di sini kita bisa lihat ada judulnya Japanese Listening and Speaking. Ada banyak pilihan, kalimat umum, mendengarkan berita Jepang, mendengarkan cerita pendek Jepang, ada tingkat-tingkat percakapan yang teman-teman ingin pelajari. Seperti itu. Mungkin kita bisa mulai dari kalimat umum dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada banyak pilihan yang bisa ngebantu teman-teman. Misalnya, yang pertama, pertemuan dan salam. Kita coba ya. Kalau teman-teman tekan tombol play-nya, dia bakalan langsung keputar. Ohayo gozaimasu. Nah, Ohayo gozaimasu. tapi kalau teman-teman mau buka langsung bisa seperti ini penampilannya. Nih, coba aku ulangi lagi ya. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Nah, kalau teman-teman sadari tadi selama percakapannya dimulai, bagian mana yang diucapkan, tulisannya akan berubah menjadi warna merah. Jadi teman-teman bisa lihat, oh, saat ohayo gozaimasu tulisannya seperti ini, seperti itu. Dan kita lihat feature yang di atas ada banyak ya. Ini masing-masing ada gunanya teman-teman. Yang pertama, nih, gambar kanji. Jadi kalau teman-teman tekan, tulisan Jepangnya bakalan ketutup, di blur. Mungkin teman-teman yang maunya listening aja, merasa sudah bisa, atau mau ngetes kemampuan teman-teman, bisa nggak ya aku dengar tanpa harus membaca? Bisa. Nih, aku ulangi lagi. Ohayo gozaimasu. Nah, jadi lebih tertantang kan? Nah, kalau kita lihat fitur yang kedua, dia tanpa terjemahan. Begitu teman-teman. Ini lebih menantang lagi bukan? Lalu yang ketiga, nah, dia ada furigananya. Jika tulisan Jepangnya ada kanji, bisa dibantu dengan furigana kalau teman-teman belum bisa baca kanjinya. Yang keempat, ini adalah cara bacanya tapi dalam bentuk romaji. Teman-teman mungkin belum bisa nih baca tulisan bahasa Jepangnya. Boleh banget pakai ini dibantu.
Karena memang aplikasi ini dikhususkan untuk listening dan speaking, bukan untuk cara membaca, cara menulis seperti itu ya teman-teman. Jadi dia langsung melihat, mempertontonkan ini. Nah, atau teman-teman bisa yang tanpa arti. Lebih menarik bukan? Ada banyak pilihan. Dan yang terakhir adalah ini teman-teman, coba aku putar sekali lagi ya. おはようございます。こんにちは。こんばんは。 Nah, kalau aku tekan ini versi slow-mo-nya. Jadi mungkin supaya kita bisa lebih jelas pelafalannya seperti apa sih yang benar, kita tekan tombol yang ada gambar waktu ini, lalu coba bandingkan sama yang tadi yang udah aku putar. おはようございます。こんにちは。 Lebih jelas ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa juga gak harus mendengar, sambil diputar, sambil diulangi. おはようございます。 Ohayo gozaimasu. こんにちは。 Konnichiwa. こんばんは。 Konbanwa. はじめまして、どうぞよろしく。 Hajimemashite. Dozo. こちらこそ、どうぞよろしく。 Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita beralih ke ikon yang ada di pojok bawah kanan. Ada gambar pulpen sama kayak to-do list gitu ya teman-teman. Coba kita masuk. おはようございます。 Nah, di sini kita bisa latihan. Kalimatnya itu misalnya ohayo gozaimasu, tulisannya gimana sih yang benar gitu. Tadi kan di awal ada ya tulisannya seperti ini, hiragananya seperti ini, kalau pakai kanji seperti ini, begitu ya. Nah, kita coba. おはようございます。 Kita coba ya teman-teman. Kita cari O Ha Yo Go Za I Mas. Jangan lupa titiknya. Nah, こんにちは。 menarik bukan? Jadi, teman-teman bisa belajar sesuai dengan cara dan keinginan teman-teman sendiri. Bisa dengan mendengarkannya langsung, bisa dengan sambil mengucapkan, atau dengan latihan-latihan yang sudah disediakan. Nah, kita lihat di pojok kanan atas ada gambar bintang, teman-teman. Kalau kita tekan tombol bintang, nah, halaman ini akan masuk ke bagian favoritnya kita. Nih, kalau kita back, lihat ya, ada gambar bintang juga di pojok kanan atas. Nah, di sini ntar list halaman yang teman-teman jadikan sebagai favorit kesukaan akan ada di sini. Jadi teman-teman gak harus nyari lagi. Nah, kita masuk lagi ya ke tempat tadi. はい。 Maaf. おはようございます。 Oke. Ada juga tanda checklist di pojok kanan atas. Itu artinya, nah, ketika kita sudah mendengarkan semuanya dan kita merasa cukup, kita bisa menekan ini dan itu menandai kalau kita sudah mendengarkan halaman ini. Jadi, saat kita kembali, kita nggak perlu lagi harus mengulang atau mendengarkan ini lagi. Kita bisa lanjut ke bagian yang berikutnya. Begitu teman-teman. Cara-cara ini berlaku untuk halaman yang bagian mendengarkan berita Jepang atau mendengarkan cerita pendek Jepang. Itu semua sama teman-teman. Bisa teman-teman coba sendiri ya, atau langsung aja install aplikasinya. Aku coba praktekin ya. Kita langsung masuk ke Play Store dan ketik Poro Nihongo. Nah, di sini ada banyak banget pilihan yang teman-teman mau. Nah, mau teman-teman belajar baca kanjinya, belajar cara menulis, belajar untuk listening atau speaking, ada banyak banget. Oke,
Segitu dulu ya review aplikasi Poro dari aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga kemahiran bahasa Jepang kalian bisa tambah oke. Buat yang pengen langsung coba Poronya, bisa cek linknya di description box-nya yang udah aku taruh. Di situ nanti teman-teman langsung klik aja dan langsung menuju ke Play Store-nya. See you and bye-bye!